Oke, kita akan masuk materi terkait analisis regresi sederhana. Jadi, kita akan bahas eh, analisis regresi sederhana. Apa saja yang kita bahas, yaitu terkait kegunaan, kemudian langkah-langkah, kemudian uji langkah-langkah regresi, lalu selanjutnya uji simultan sampai dengan uji parsial ya. Nah, oke, langsung saja. Apa itu analisis regresi? Jadi, analisis regresi sederhana adalah sebuah tools atau metode yang bisa kita gunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen ya. Jadi ada sebuah variabel independen dan juga variabel dependen. Nah, katakanlah variabel independen ini kita notasikan sebagai xi karena bisa lebih dari satu. Begitu juga variabel dependen kita notasikan sebagai y misalnya. Sedangkan variabel dependen ini hanya ada satu. Tapi untuk kasus analisis regresi sederhana, variabel independennya itu hanya ada satu. Jadi hanya ada satu X ya. Nah, berarti kita memiliki dugaan di mana analisis regresi sederhana itu secara sederhananya adalah untuk menganalisis bagaimana hubungan antara X terhadap Y. Seperti itu. Dan pada kasus ini kita akan membahas pola yang linier ya. Berarti kalau pola linier itu secara tidak langsung kalau saya gambarkan dengan scatter plot adalah gambarnya seperti ini ya. X, Y, kemudian bisa garis lurus linier negatif seperti itu. Oke, kita lanjut ke tahap-tahap atau langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi. Jadi dalam analisis regresi kita akan membentuk sebuah model ya. Jadi katakanlah modelnya adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah dengan error. Beta 0 ini apa? Beta 0 ini adalah konstanta atau bisa disebut sebagai intercept. Kemudian beta 1 juga merupakan koefisien dari variabel kita singkat var x1. Sedangkan x1 adalah variabel independen, variabel bebas. Jadi variabel independen itu sebutan lainnya adalah variabel bebas atau variabel prediktor ya. Jadi ada sebutan lainnya, ada variabel independen, kemudian variabel bebas, kemudian variabel prediktor. Nah, selanjutnya di sini ada Y yang merupakan adalah variabel dependen. Bisa juga disebut sebagai variabel terikat atau variabel respon. Seperti itu. Nah, epsilon di sini merupakan sebuah error ya. Jadi epsilon di sini adalah sebuah error atau residual. Jadi kenapa apa yang dimaksud dengan error atau residual? Jadi model regresi ini kan kita akan menduplikasikan sebuah model yang berasal dari data dari dunia nyata. Nah, biasanya model tersebut tidak selamanya atau 100% mempunyai kebenaran yang mutlak, sehingga terdapat salah-salahnya. Sederhananya ketika kita ingin membuat sebuah patung Cristiano Ronaldo, hasil patung tersebut kan pasti memiliki error atau cacat ya. Jadi itu yang dimaksud dengan error, seperti itu. Nah, permasalahannya di sini adalah untuk membentuk model Y,
sama dengan beta 0 dan seterusnya ini, kita membutuhkan sebuah metode estimasi ya. Jadi Y di sini adalah sebuah data variabel terikat dan X adalah variabel prediktor. Sedangkan beta 0 dan beta 1 ini adalah koefisien. Jadi kita harus mengestimasi beta 0 dan juga beta 1. Sebelum kita melakukan estimasi, perlu diketahui bahwasanya di dalam sebuah data itu ada yang namanya data sesungguhnya, data real, dan juga data hasil estimasi. Atau biasanya dinotasikan kalau dalam analisis regresi dinotasikan sebagai Y-hat ya. Y-hat ini adalah nilai taksiran untuk Y. Dan Y-hat ini mempunyai rumus sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X untuk analisis regresi sederhana ya. Sehingga persamaan Y bisa berubah menjadi Y-hat ditambah error. Atau dengan kata lain, error sama dengan Y dikurangi Y-hat. Tujuan daripada analisis regresi ya, berarti kita ingin membangun atau membentuk model di mana model tersebut menghasilkan error yang kecil mungkin ya. Kayak tadi kita ilustrasikan bahwasanya membuat patung manekin Cristiano Ronaldo kan kita usahakan bahwa error yang terjadi di patung tersebut sekecil mungkin. Begitu juga pada model analisis regresi, model yang ingin kita bentuk ya, yang ini sebisa mungkin akan mempunyai error sekecil mungkin. Jadi error di sini harus sekecil mungkin. Nah, untuk mendapatkan error sekecil mungkin, berarti kita harus mendapatkan Y-hat ini paling mendekati dengan Y, ya. Di mana Y-hat nilai taksiran untuk Y ya, untuk Y. Maka kita harus mendapatkan Y-hat yang paling menyerupai Y. Seperti itu. Caranya bagaimana? Kita bisa gunakan ordinary least square atau OLS. Disingkat OLS. Apa itu ordinary least square? Ordinary least square adalah metode kuadrat terkecil ya. Jadi metode kuadrat terkecil itu adalah kita meminimumkan nilai kuadrat errornya. Jadi kan kita punya error sama dengan Y dikurangi Y-hat. Ya. Error kuadrat sama dengan Y min Y-hat kuadrat. Karena square ya. Kemudian jadi bukan sekedar square ya, tetapi kita sum square-kan. Jadi kita ingin mendapatkan error kuadrat terkecil. Maka sigma I sama dengan 1 sampai N, di mana N jumlah data, EI kuadrat sama dengan sigma I 1 sampai N, YI dikurangi Y-hat kuadrat. Kita lanjutkan, ruas kirinya masih tetap sama dengan I1 sampai N, YI, Y-hat-nya kita rubah ke dalam bentuk beta 0 ditambah beta 1 X kuadrat. Sama dengan sigma I1 sampai N, YI, ini sorry ada I-nya di sini, dikurangi dengan beta 0, dikurangi dengan beta 1 XI kuadrat. Dan ruas kiri masih sama, 1 EI kuadrat sampai N. Untuk mendapatkan error yang paling minimal ya, berarti kan kita turunkan error terhadap beta. Jadi untuk mendapatkan beta 0 dengan syarat error terkecil, maka kita turunkan error ini terhadap beta 0 misalnya, untuk mendapatkan beta 0 ya, kita sama dengankan 0, seperti itu. Jadi dalam persamaan ini, D sigma I sama dengan 1 sampai N, EI per
D beta 0 sama dengan D turunan dari persamaan ini, YI min beta 0 dikurangi beta 1 XI kuadrat per D beta 0. Karena II tidak mengandung beta 0, maka turunannya adalah 0. Sama dengan turunan dari ruas kiri menjadi min 2 sigma I sampai N, YI dikurangi beta 0 dikurangi beta 1 XI. Kuadratnya sudah hilang karena sudah diturunkan. Kemudian kita kalikan, kita buka kurungnya menjadi, sebelum kita buka kurungnya, pertama-tama persamaan ini kita bagi ke dalam negatif 2 ya. Negatif 2 sehingga yang ruas kiri tetap 0 sehingga ini menjadi sigma I sampai N YI min beta 0 dikurangi beta 1 XI. Lalu kita buka kurungnya ya. Kita buka kurungnya, kita kalikan sama dengan sigma 1 sampai N YI dikurangi penjumlahan 1 sampai N, jika terhadap konstanta maka dia menjadi N beta 0 dikurangi beta 1 dikalikan sigma 1 sampai N XI. Yang mengandung unsur beta 0 kita pindah ruasnya ya, kita samakan sehingga menjadi N beta 0 sama dengan sigma I1 sampai N YI dikurangi dengan beta 1 sigma 1 sampai N XI. Kemudian kita bagi dengan N. Maka hasilnya sigma YI dibagi N adalah Y bar dikurangi beta sigma XI dibagi dengan N adalah X bar. Jadi ini untuk beta 0-nya. Setelah itu kita estimasi beta 1-nya ya. Dengan cara yang sama ya. Kita turunkan terhadap beta 1. Sigma EI kuadrat per D beta 1 sama dengan sigma I 1 sampai N Y dikurangi beta 0 dikurangi beta 1 XI kuadrat per D beta 1. Sama dengan hasilnya sama min 2 XI ya. Jadi ada X-nya yang keluar ya. Min 2 XI sigma 1 sampai N Y min beta 0 dikurangi beta 1 XI sama dengan 0. Kita bagi dengan 2, negatif 2 maka menjadi sigma I sampai N, X-nya masuk ya, YI XI dikurangi beta 0 XI dikurangi beta 1 XI kuadrat sama dengan 0. Sigmanya masuk sama dengan sigma I 1 sampai N YI XI dikurangi, sigmanya masuk ya. Sigmanya masuk, sigma I 1 sampai N YI XI dikurangi dengan beta 0 sigma 1 sampai N XI dikurangi beta 1 sigma 1 sampai N XI kuadrat sama dengan 0. Kita gunakan persamaan sebelumnya, kita substitusi terhadap beta 0 ya. Jadi sigma 1 sampai N YI XI, beta 0-nya berubah menjadi persamaan yang sebelumnya. Apa? Y bar dikurangi beta 1 X bar ya. Y bar dikurangi beta 1 X bar. Y bar dikurangi beta 1 X bar. Sigma 1 sampai N XI dikurangi beta 1 sigma 1 sampai N XI kuadrat sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita selesaikan dulu bagian tengahnya ini sama dengan sigma 1 sampai N YI XI sama dikurangi sigma
1 sampai N XI Y bar ditambah dengan beta 1 X bar sigma 1 sampai N XI dikurangi beta 1 sigma 1 sampai N XI kuadrat sama dengan 0. Kita pindah ruas persamaan yang memiliki beta 1. Sehingga kita pisah ya ruasnya, sehingga menjadi beta 1 di X bar sigma 1 sampai N XI, beta 1 sigma I 1 sampai N XI kuadrat dikurangi dengan beta 1 X bar sigma 1 sampai N XI sama dengan sigma 1 sampai N YI XI dikurangi sigma 1 sampai N XI Y bar. Kita tahu bahwa X bar ataupun Y bar itu kan sama dengan sigma 1 sampai N ya, X per N. Begitu juga dengan yang Y ya. Maka kita rubah di sini. Beta 1 sigma 1 sampai N XI kuadrat dikurangi beta 1 sigma 1 sampai N XI per N. Sigma 1 sampai N XI sama dengan sigma 1 sampai N YI XI dikurangi sigma 1 sampai N XI sigma 1 sampai N YI per N. Kedua ruas kita kalikan dengan N. Maka didapatkan untuk berikut. Beta 1 sigma XI kuadrat ya, karena dikalikan dengan N, N-nya hilang ya. Jadi ini N-nya hilang. Di bagian ini kalikan dengan N, maka N yang ini dan ini hilang. Sehingga dia menjadi sigma XI dikuadratkan ya. Sama dengan sigma 1 sampai N YI XI dikurangi dengan sigma 1 sampai N XI dikali dengan sigma 1 sampai N YI. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita pindah ruas yang tidak mengandung unsur beta 1, sehingga menjadi beta 1 sama dengan sigma 1 sampai N YI XI dikurangi dengan sigma 1 sampai N XI dikali dengan sigma 1 sampai N YI dibagi dengan ini sigma 1 sampai N XI kuadrat dikurangi sigma 1 sampai N XI dikuadratkan. Jadi ini untuk beta 1. Nah, setelah kita mendapatkan beta 0 dan beta 1, atau cara mengestimasi beta 0 dan beta 1, selanjutnya kita masuk ke dalam tabel ANOVA. Jadi salah satu alat yang digunakan untuk pengujian hipotesis adalah tabel ANOVA. Tapi sebelum menuju tabel ANOVA, saudara perlu memperhatikan istilah-istilah berikut. Jadi di dalam analisis regresi sederhana terdapat SSR atau sum square regresi. Kemudian ada SST sama dengan sum square total. Lalu ada SSE sama dengan sum square error. Nah, untuk sum square error ini rumusnya adalah sigma I 1 sampai N YI min Y hat kuadrat. Itu merupakan rumus untuk sum square error.
Sedangkan untuk sum square total, rumusnya adalah sigma 1 sampai n yi dikurangi y bar kuadrat. Itu adalah rumus untuk sum square total. Sedangkan untuk sum square regresi, rumusnya adalah sigma 1 sampai n xi min x bar kuadrat. Itu merupakan sum square regresi. Nah, kemudian tabel ANOVA itu bentuknya adalah seperti ini. Di sini ada sumber, lalu di sini ada DF atau derajat bebas, lalu di sini ada regresi, di sini ada error, di sini ada total. Sorry, hanya ada 3 ya, regresi, error, dan total. Kemudian di sini ada DF atau derajat bebas, di sini ada sum square, di sini ada mean square, lalu di sini ada nilai F, di sini ada P, nilai P value. P value. Ya. Nah, derajat bebas untuk regresi ini merupakan jumlah variabel prediktor atau kita bisa notasikan sebagai P. Kemudian derajat bebas dari error yaitu jumlah data N dikurangi P dikurangi 1. Ya. Sedangkan jumlah derajat bebas total yaitu N min 1. Sum square rumusnya sudah saya jelaskan di atas, ya tertulis. Begitu juga untuk yang error sampai dengan total. Sedangkan untuk MS ini adalah mean square. Mean square. Nah, mean square regresi itu rumusnya apa? Sum square regresi dibagi dengan P. Kemudian yang error, sum square regresi, sum square error dibagi dengan N min P min 1. Kemudian yang mean square total tidak ada. Nah, selanjutnya nilai F ini didapatkan dari MSR atau mean square regresi dibagi dengan mean square error. Seperti itu. Jadi ini cara membentuk tabel ANOVA. Selanjutnya, di dalam analisis ya seperti pengujian hipotesis pada umumnya, H0-nya adalah setidaknya terdapat satu variabel X berpengaruh. H1, tidak berpengaruh ya. Tidak berpengaruh ya. Tidak pengaruh. Jadi di sini tuh kita ingin melakukan uji. Jadi ANOVA ini digunakan untuk pengujian serentak ya atau uji F ya. Jadi uji serentak itu bagaimana? Jadi kan tadi kan kita punya ya bahwasanya model regresi itu adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X ditambah error. Nah, selanjutnya kita itu akan menguji apakah variabel X ini benar-benar berpengaruh secara signifikan terhadap Y-nya. Caranya bagaimana? Yaitu tadi, pertama kita lakukan uji serentak atau uji F. Dengan hipotesis 0 sama dengan tidak terdapat X, tidak terdapat X yang berpengaruh. Yang berpengaruh. Sedangkan H1-nya adalah setidaknya terdapat X berpengaruh. Setidaknya terdapat X yang berpengaruh. Karena kenapa setidaknya terdapat X yang berpengaruh? Karena nantinya akan ada banyak sekali X ya. Tapi dalam kasus ini kan hanya ada satu X seperti itu. Nah, ujinya menggunakan nilai F tadi atau nilai P value. Jadi ketika P value kurang dari alfa, misal alfa 0,05, maka dia tolak H0. Yang berarti setidaknya terdapat X yang berpengaruh. Jika terdapat X yang berpengaruh, selanjutnya kita lakukan uji parsial. Uji parsial. Nah, uji parsial itu kita menggunakan nilai T, di mana T didapatkan dari beta yang kita dapatkan ya. Beta I dibagi dengan standar error. Ya. Beta I dibagi dengan standar error. Nah, standar error di sini itu bagaimana mendapatkannya? Jadi standar error itu varians dibagi dengan akar N ya.
Seperti itu. Atau MSE dibagi dengan akar N. Itu sama. Nah, selanjutnya kita bisa langsung melihat nilai p-value juga ya. Jadi untuk hipotesisnya kita uji berdasarkan beta yang kita miliki. Jadi misal untuk beta 0, H0, beta 0 tidak berpengaruh. Jadi H1 itu H0 itu selalu yang tidak berpengaruh ya. Berpengaruh untuk regresi ya. Kemudian H1 beta 0 berpengaruh seperti itu. Kita lihat p-value-nya. Apakah p-value kurang dari alfa atau tidak? Kalau kurang dari alfa, maka beta 0 pengaruh terhadap model. Seperti itu. Ya. Jadi secara singkatnya seperti itu penjelasan teorinya. Oke, jadi ini adalah library yang kita butuhkan. Jadi ada NumPy, ada statsmodel.api, ada SM ya. Yang pertama kita import library-nya terlebih dahulu. Selanjutnya di sini kita panggil datanya yaitu spectator data sama dengan sm.dataset.spector ya. .load. Jadi kita load datanya dari spector data. Jadi kalau kita cek di sini bagaimana datanya, spector data. Oke, jadi dia bentuknya dataset ya. Apakah bisa? Tidak bisa dipanggil ya ternyata ya. Jadi kalau mau kita panggil, bagaimana? Oh, tidak bisa ya. Oke, jadi kita tidak bisa memanggil datanya. Selanjutnya kita tambahkan konstan ya. Jadi dalam artinya konstan ini merupakan beta 0 tadi. Kalau kita tidak ingin mengikut sertakan beta 0, jadi beta 0 itu bisa tidak diikutkan, bisa diikutkan. Jadi kita bisa tidak jalankan ini. Jadi oke, tapi di sini kita tambahkan beta 0. Selanjutnya di sini kita buat modelnya ya. Jadi ini kita bentuk modelnya, membuat model regresi. Ya. Kemudian di sini hasilnya, dan ini menampilkan hasil keseluruhan. Kita jalankan, maka ini adalah hasilnya. Jadi di sini kita ternyata data spektor itu terdapat 3 variabel ya. Jadi di sini ada OLS regression result. OLS adalah model yang kita gunakan. Lalu di sini ada R square, adjusted R square, F statistics, probability F statistic atau P value, dan seterusnya. Jadi bagian yang ini adalah merupakan uji simultan. Di uji simultan ternyata hasil P value-nya adalah kurang dari alfa. Misal kita gunakan alfa 0,05. Maka model kita setidaknya terdapat X yang berpengaruh signifikan. Terus kita lanjut ke pengujian parsial ini. Koefisiennya ada 3 ternyata ya. Ada 4 ya sama konstantanya. Jadi ada X1, X2, X3 sama konstanta atau beta 0. Dan ini adalah nilai koefisien 0,46 sampai dengan negatif 1,49 dan seterusnya. Nah, di bagian uji parsial kita bisa lihat T-nya ini. Dan di sini adalah standar error sudah dihitungkan ya. Standar error untuk masing-masing X1, X2 dan juga X3 serta konstanta. Nah, kemudian ini adalah P value untuk T-nya. Jadi didapatkan di sini kita uji X1, ternyata X1 berpengaruh signifikan terhadap Y. Kemudian kita uji X2, ternyata X2 tidak berpengaruh signifikan. Kita uji X3, ternyata X3 berpengaruh signifikan karena nilai ini kurang dari alfa 0,05. Selanjutnya untuk konstanta juga berpengaruh signifikan terhadap model, terhadap variabel respon. Sehingga kita punya model dapat kita tuliskan seperti ini. Jadi dari model ini kita bisa menuliskan bentuknya seperti ini. Y atau Y sama dengan ya beta 0-nya adalah negatif 1, 4,980 ditambah dengan 0,4639 X1 ditambah 0,0105 X2 ditambah 0,3786 X3 plus error ya. Jadi error.
Nah, bentuknya seperti ini. Jadinya teman-teman. Ini adalah model regresi yang dapat kita gunakan dalam melakukan prediksi. Jadi jika ada data baru, tentunya kita bisa prediksi. Nah, untuk kebaikan modelnya, kita bisa melihat R-square. Apakah model itu sudah cukup baik atau belum. Jadi kita bisa lihat R-square-nya. Semakin tinggi R-square, maka model yang terbentuk semakin baik. Dan biasanya nilai R-square yang baik itu adalah di atas 70%. Kalau kita lihat di sini masih 41% ya, berarti modelnya masih belum cukup baik. Seperti itu.